Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Fariza, saya panggil Chandra, NRP 02 dari program studi D4 Teknik Perpipaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa tekanan pada pressure vessel horizontal. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan. Untuk kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai deskripsi kasus yang saya angkat, terus yang kedua sifat material dan dimensi, yang ketiga yaitu model dan mesh 2 dimensi, terus yang keempat yaitu hasil analisis. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Pada tugas metode elemen hingga kali ini, kasus yang saya angkat adalah dari pressure vessel horizontal dengan nama pressure vesselnya yaitu WO31H, di mana pengertian pressure vessel sendiri yaitu suatu tempat atau wadah yang digunakan dalam industri untuk menampung fluida yang memiliki tekanan dan juga suhu di atas tekanan atmosfer. Untuk desain dari pressure vessel itu sendiri harus dilakukan dengan baik, karena mengingat fungsi dari pressure vessel tersebut yang memiliki resiko tinggi apabila pressure vessel tersebut tidak didesain dengan baik, karena kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pressure vessel itu akan bisa saja mengakibatkan pekerja menjadi terluka. Untuk simulasi yang akan saya lakukan yaitu mengenai tegangan bejana tekan atau pressure vessel, untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan itu merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Ini merupakan desain pressure vessel yang nantinya akan saya coba untuk analisis tegangan. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai sifat material dan dimensi. Untuk datasheet dari pressure vessel yang saya gunakan yaitu yang pertama untuk namanya yaitu WO31H, kemudian tebal sel dan head. Untuk sel dan headnya ini memiliki tebal yang sama, yaitu sekitar 7,9375 mm atau 0,3125 inch. Kemudian diameter dan panjang sel, untuk diameternya yaitu 2438,4 mm atau 96 inch, dan panjangnya yaitu 3657,6 mm atau 144 inch. Kemudian untuk head depth atau ketinggian headnya itu berkisar 660,4 mm atau 26 inch, dan tipe support yang digunakan yaitu saddle support. Untuk ukuran supportnya ini ukuran lebarnya yaitu 127 mm atau 5 inch. Kemudian MAWP atau tekanan desain yang digunakan pada pressure vessel kali ini yaitu sebesar 675.686 Pascal atau PA Gauss atau sekitar 98 PSI. Kemudian untuk data yang terakhir yaitu temperatur desain, di mana temperatur desain yang digunakan yaitu 338,706 derajat Kelvin
atau sekitar 150 derajat Fahrenheit. Kemudian kita masuk ke sifat material. Untuk yang pertama yaitu tipe material yang digunakan yaitu SA516 grade 70 dengan massa jenis yaitu 7.750,373 kg per meter kubik, dan modulus elastisitasnya yaitu sebesar 1,986 dikali 10 pangkat 11 Pascal, dan memiliki Poisson ratio sebesar 0,3. Yield strength-nya itu sebesar 262 MPa, dan allowable stress yang dimiliki yaitu 137,89515 MPa. Dan untuk thermal expansion coefficient yang digunakan yaitu 13,14 Kelvin untuk initial condition, di mana initial conditionnya itu berkisar dari suhu 293 Kelvin. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga yaitu model dan mesh 2D. Sebelum memodelkan bejana tekan menggunakan software, kita perlu mengetahui beberapa parameter seperti major radius, minor radius, half cell length, half support length, dan juga support width yang nantinya akan kita gunakan untuk memodelkan bejana tekan. Untuk major radius ini memiliki perhitungannya yaitu diameter head kita bagi 2, terus dikurangi dengan tebal headnya dibagi 2. Hasilnya nanti akan kita kalikan 0,0254 untuk menjadikannya satuan meter, dan hasilnya yaitu 1,215231 meter. Sedangkan untuk minor radius, rumus dari minor radius yaitu head depth atau tinggi dari headnya kita bagi 2 dikurangi dengan thickness atau ketebalan dari headnya kita bagi 2 juga. Nah, untuk hasilnya kita kalikan 0,0254 sehingga hasil dari minor radius yaitu 0,656431 meter. Untuk half cell length ini merupakan setengah dari panjang selnya. Hasil setengah dari panjang selnya nanti ini kita kalikan 0,0254 dan hasilnya yaitu 1,828 meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu half support length, di mana half support length ini perhitungannya yaitu setengah dari jarak kedua support dikurangi dengan setengah dari lebar supportnya sendiri. Kemudian nanti hasilnya akan dikalikan 0,0254 untuk mendapatkan dengan satuan meter, dan hasil dari half support length-nya yaitu 1,1557 meter. Untuk support width-nya itu merupakan lebar support itu sendiri yaitu 5 inch tadi kalau nggak salah, terus dikalikan 0,0254 untuk menjadikannya meter, dan nilai dari support width itu merupakan 0,127 meter. Nah, setelah kita ketahui nilai dari parameter-parameter yang kita perlukan untuk menggambar pressure vessel, ini merupakan gambar dari pressure vessel yang telah kita gambar menggunakan software Salome, dan ini merupakan bentuk geometri dari pressure vessel horizontal yang saya gunakan sebagai kasus kali ini.
Nah, ini merupakan gambar dari major radius, di mana major radius ini merupakan dari titik tengah atau titik center bejana tekan menuju ke sisi luar, ya sisi garis luar ini dari pressure vessel. Nah, ini sama halnya dengan major radius tadi, ini merupakan minor radius, di mana minor radius ini merupakan titik center dari bejana tekan, di mana pengukurannya yang searah sumbu X. Jadi dari head yang paling luar menuju bagian head, bagian center dalam jarak head yang bagian tengah ini. Kemudian untuk nilai half cell length tertera pada gambar di bawah ini, di mana half cell length ini merupakan bagian tengah atau setengah dari panjang selnya, yang digambarkan dari titik tengah bejana tekan menuju ke sambungan antara sel dengan head. Itu merupakan setengah dari panjang selnya atau half cell length. Kemudian untuk half support length, nah, ini merupakan jarak support dari titik tengah sel, ya, jarak support terdekat dari titik tengah sel yang bagian tengah ini. Nah, kemudian untuk support width ini merupakan lebar dari support itu sendiri, dan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, setelah kita gambar sel secara penuh dari mode geometri, kemudian kita masuk ke mode mesh dari software Salome, dan kita jalankan meshing untuk mengetahui hasil mesh dari pressure vessel yang kita gunakan. Dan hasil dari meshnya itu seperti pada gambar di bawah ini. Setelah kita dapatkan hasil meshing dari software Salome, dan nantinya kita akan dapatkan juga hasil file berupa VTK, berformatkan VTK, yang nantinya akan kita bawa ke software Calculix. Nah, untuk software Calculix ini kita akan gunakan, dan kita akan input batasan-batasan yang digunakan, yang kita terapkan nanti di pressure vesselnya. Nah, contoh batasan yang kita gunakan yaitu seperti temperatur, kemudian material, density, kemudian ada juga thermal expansionnya, dan ada juga gravitasi yang bekerja pada pressure vessel. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu hasil analisa. Setelah kita lakukan perhitungan dari software Calculix, nanti akan kita dapatkan hasil yang nantinya akan kita dapat analisa. Yang pertama, kita masuk ke grid independence, di mana grid independence ini merupakan solusi telah tercapainya suatu solusi numerik yang paling akurat
yang dihasilkan dari metode yang digunakan. Untuk pada tugas elemen kali ini saya memvariasikan ukuran maksimal mesh menjadi beberapa variasi, diantaranya untuk yang pertama yaitu dengan ukuran maksimal mesh 0,1 dan jumlah elemen yang dihasilkan itu sebanyak 36.628 dan nilai principal stress yang dihasilkan itu sebesar 3,59878 dikali 10 pangkat 8. Kemudian yang kedua, untuk maksimum mesh yang saya gunakan yaitu sebesar 0,095 dan jumlah elemen yang dihasilkan itu sebesar 37.606 dan principal stress yang didapatkan sebesar 3,47567 kali 10 pangkat 8. Nah, dari dua hasil ini kita mengacu dari dua hasil yang pertama ini dapat kita hitung terlebih dahulu untuk persentase error yang nantinya dihasilkan dengan cara atau rumus yaitu nilai principal stress maksimum sebelumnya dikurangi dengan nilai principal stress maksimum setelahnya dan dibagi dengan nilai principal stress maksimum sebelumnya, sehingga didapatkan persentase error untuk yang pertama yaitu 0,03421%. Kemudian untuk mesh yang ketiga saya gunakan maksimum meshnya sebesar 0,09 dan untuk jumlah elemen yang muncul yaitu 38.460 dan principal stress yang saya dapatkan yaitu 3,54752 kali 10 pangkat 8. Dan untuk persentase errornya caranya sama dengan yang tadi dan hasil persentase errornya itu sebesar 0,02067. Kemudian untuk mesh yang keempat yaitu saya gunakan ukuran maksimum meshnya sebesar 0,085 dan jumlah elemen yang muncul yaitu sebesar 38.662 dan principal stress yang muncul sebesar 3,48939 kali 10 pangkat 8 dan persentase error yang muncul juga yaitu 0,01639. Kemudian untuk variasi mesh yang terakhir atau yang kelima yaitu dengan maksimum meshnya sebesar 0,08 dan jumlah elemen yang muncul yaitu sebesar 39.934 dan principal stressnya sebesar 3,32779 dikali 10 pangkat 8. Dan untuk persentase error yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,04631. Nah, dari hasil yang muncul tadi, hasil jumlah elemen atau jumlah mesh yang muncul dan principal stress maksimum yang muncul, dapat kita buat grafik grid independence di mana sumbu X-nya ini merupakan jumlah elemen dan sumbu Y-nya ini merupakan principal stress maksimum dan didapatkan hasil grafik seperti pada gambar ini.
Kemudian kita masuk ke displacement. Nah, untuk displacement itu merupakan perubahan pada pressure vessel yang diakibatkan oleh adanya internal pressure serta adanya thermal expansion yang bekerja pada pressure vessel. Perubahan ini bisa saja menyebabkan pressure vessel reject atau tidak dapat digunakan. Nah, ini merupakan hasil displacement magnitude yang kita lihat dari software ParaView. Untuk displacement yang berwarna biru, bagian pressure vessel yang berwarna biru itu terdapat pada bagian bawah, di mana pada bagian bawah ini terdapat sebuah support yang menahan dari internal pressure dan thermal expansion, di mana supportnya ini dapat menahan bentuk dari perubahan dari displacement. Dan untuk displacement yang berwarna merah atau bagian vessel yang berada jauh dari support itu harus sedikit mendapat perhatian karena tidak ada bagian di antara shell ataupun head yang menahan internal pressure dan thermal expansion yang bekerja. Untuk support yang digunakan yaitu berjeniskan saddle, di mana support berjeniskan saddle ini mampu menahan gaya yang searah dan sumbu Y dan sumbu Z, namun tidak dapat menahan gaya yang searah dengan sumbu X. Dan saddle support ini mampu menahan gaya momen atau rotasi dari sumbu Y dan sumbu Z juga. Kemudian untuk tegangan normal, tegangan normal ini merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang, di mana penampangnya ini merupakan support dan supportnya berjeniskan saddle support. Nah, ini merupakan hasil dari tegangan normal yang bekerja, di mana tegangan normal yang bekerja di bagian shell dan head itu cenderung lebih rendah dibandingkan pada bagian dinding shell yang kontak langsung dengan bagian saddle supportnya. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dengan nilai allowable stress dari material SA516 grade 70 adalah 137,89515 MPa dan yield strength yang dimiliki yaitu 262 MPa, dan sedangkan nilai tegangan prinsipal yang di seluruh pressure vessel adalah 443.928 PA. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa desain dari pressure vessel itu dapat digunakan atau acceptable. Namun pada bagian support mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga untuk nilai tegangan itu mendekati
menilai allowable stressnya. Jadi perlu diperhatikan lebih lanjut untuk bagian saddle supportnya, bagian sel yang kontak langsung dengan saddle supportnya, untuk menjaga lifetime dari bejana tekan. Karena ini sudah dinyatakan bisa digunakan desain ini, maka perlu diadakan maintenance secara berkala agar lifetime dari bejana tekan dapat bertahan lama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi analisa tekanan bejana tekan horizontal dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.